Mantap tak? Satu, lebih banyak pikirnya pada Allah. Yang kedua, supaya manis iman kita sehingga ketaatan terasa lebih nikmat daripada kemaksiatan, kita harus mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya tubuh cinta kepada Rasulullah? Sering membaca kisahnya, sering membaca teladannya, sering membaca sabdanya. Salah satunya adalah dengan mengadakan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kan salah satunya saja. Ada yang menanya ke saya, kenapa sih umat Islam Indonesia masih mengadakan peringatan Maulid Nabi? Kalah efek saja, yang ada peringatan tugas saya, ya bagaimana saya? Gitu aja kok. Repot. Tapi kan nggak ada dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya, mas. Dalilnya sederhana. Yang namanya peringatan itu asalnya kata ingat ditambah awalan per dan akhiran an, jadi peringatan. Sama di Lebak Bulus itu ada dua kesebelasan sedang tanding di stadion. Kata orang-orang tuh di dalam ramai banget, ada apa sih? Tanding ditambah awalan per dan akhiran an, di dalam sedang ada pertandingan. Tetangga sebelah berantem cekcok suami istri, kata temannya ada apa sih? Maka orang banget ada piring terbang sendok melayang itu. Ada cekcok, anaknya bilang tambah awalan per dan akhiran an, di rumahku sedang terjadi percekcok. Jadi kenapa mengadakan pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa mengadakan peringatan? Karena masih ada yang diingat-ingat dan ada yang ada ingatan. Makanya kalau malam ini di Lengkong Ulama ada peringatan, pertanda semua yang datang orang masih punya ingatan. Kalau ada yang anti maulid, jangan diaru-aruin. Sebab bisa jadi orang itu sudah hilang ingatan. Gitu aja kok. Repot. Apa kehebatan Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah itu manusia yang paling banyak disebut namanya. Tidak ada manusia pun di dunia ini yang namanya lebih banyak disebut dibandingkan Nabi besar Muhammad SAW. Kapan Rasul disebut? Dulu ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran di dalam surga, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartani. Ya Allah, dengan hak Muhammad, kiranya engkau ampunkan kesalahanku. Allah balik bertanya, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam, bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Adam menjawab, ya Rabbi innaka lam khalaqtani wa fa'ala asli wa ra'aytu maktuban 'ala qawamil 'arsy. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aratu annaka lam tudrik min asma'i khalqika illa lahu ahabul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah mampu menciptakan aku angkat kepalaku dan kulihat di tiang-tiang aras. Ada satu nama yang bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Aku yakin ya Allah, engkau tidak akan menggandengkan satu pun nama di antara cintamu kecuali pasti nama itu adalah nama makhluk yang paling kau cintai. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah berfirman, "Qala ya Adam innahu la amru qalbi la innahu la amru anbiya min dzurriyyatika fala ulahu ma'rifatuka." Benar engkau wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia adalah nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena untuk dia, engkau pun tidak akan pernah aku ciptakan di alam maya pada. Masya Allah, Nabi Adam juga ngerti ibu-ibu kalau ada dua nama yang itu saling mencintai. Dalam hidup ini juga gitu ya. Kalau ada dua nama gandeng biasanya saling mencintai kan. Pokoknya ini Nana. Berarti antara ini dan Nana saling mencintai. Dulu ada Ibu Tin, suaminya Warto. Ibu Tin, suaminya Warto. Ada undangan selamat datang Ibu Tin Soeharto. Kenapa nama Ibu Tin gandeng dengan Pak Harto? Itu artinya antara Ibu Tin dan Pak Harto saling mencintai. Dulu ada Ibu Ainun, suaminya Habibi. Kita ucapkan selamat datang Ibu Ainun, Habibi. Kenapa Ainun dan Habibi namanya merendeng? Itu artinya Ainun dan Habibi saling mencintai. Ibu mana? Dulu ahlul kitab kalau akan berperang melawan musuh-musuhnya, mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan menumpangkan tangan di atas nama Muhammad yang terdapat dalam kitab suci mereka.
Allahumma ansurna bin nabiyyin wa ba'uth fi akhir zaman. Ya Allah, tolong kami dengan nabi yang akan diutus di akhir zaman. Mereka memperoleh kemenangan karena bertawasul dengan Rasulullah. Kalau Nabi Adam minta diampuni oleh Allah, bertawasul dengan Rasulullah. Kalau ahli kitab minta memperoleh kemenangan, meraih cita-citanya, bertawasul dengan Rasulullah. Ini adalah sebenarnya apa yang kita baca pagi, siang, dan malam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladaika waj'al islami ghayra munhazimin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال يا هازمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأذن للصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل وملتزم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم على التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yang kedua, nama Nabi Muhammad itu disebut oleh setiap orang yang mendaftarkan diri menjadi muslim. Setiap orang yang pindah agama wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. dua. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu namanya sudah berbunyi pada saat orang masih tertidur. Saat orang masih mendengkur di atas kasur, nama Nabi Muhammad sudah dipanggil-panggil. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Terus kita dengan suara. Suara apa? Suara apa? Mulut. Fitnah sama beduk. Di sini ada beduk. Ada beduk? Bid'ah. Nah, bid'ah santri soalnya. Terus yang nggak bid'ah apa yang nggak bid'ah itu Maryam? Kenapa Maryam nggak bid'ah bikinan Yahudi? Maka di Saudi Arabia negara Wahabi kalau bulan puasa yang bunyi bukan beduk tapi Maryam itu mah nggak bid'ah sebab yang bikin Yahudi gitu. Dialah saya. Benar tak? Ya. Kiai yang ulama bikin isim
bahannya dari ayat Quran dan ayat Asmaul Husna, musyrik cenah. Tapi kalau Yahudi bikin bioenergi gelang harganya 4 juta, musyrik ya saya. Iya. Ada orang yang usul sama saya, Kiai kalau bikin kalung jangan Quran yang kecil, Quran yang gede saja. Orang muda Quran lagi Quran badan, Quran badan lainnya. Orang kena hulu enteng lah. Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin? Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah? Siapa yang dimaksud dengan kalimat akhlak? Imamul mujahidin khairul khalqillah kalimat akhlak adalah baginda Nabi besar Muhammad. Maka yang betul-betul terus kita kumandangkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak kan awalnya? Enak. Enak nggak, Bu? Enak mantap. Biasa kali Pak, yang nyulik begitu. Yang suka nyulik orang Pak.